Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, tentunya yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini ya, akhukum fillah Syahid Ridha menggantikan ya, asatidzah atau Ustadz Budi yang izin ya, tidak bisa hadir. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keberkahan dan juga kesehatan, ya, afiyah fid dunya wa fil akhirah. Kemudian tak lupa kami ucapkan juga kepada panitia dan juga seluruh pihak ya, yang memiliki andil dalam kajian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semuanya kebaikan dan juga pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya tanpa partisipasi dan dukungan dari semua pihak tentunya tidak akan bisa tercapai fadilah keutamaan duduk di majelis ilmu. Jadi semuanya memiliki peran masing-masing. Oleh karena itu marilah kita selalu berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk selalu semangat untuk hadir di majelis yang seperti ini, majelis ilmu yang tentunya akan mendatangkan keberkahan. Ya, selain itu juga mempererat ya, rasa persaudaraan, silaturahmi di antara kita, apalagi kita sama-sama berada di negeri Arab, di negeri orang ya. Tentu akan lebih terasa ketika kita bertemu dengan ya, teman-teman, saudara-saudara satu negara. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah tidak panjang yang anak sampaikan pada kesempatan kali ini karena hanya sebagai badal ini ya. Dan anak sebagai talib di sini, ya, talib Jami'ah Malik Saud di program Magister Qism Dirasat Islamiyah Takhasus Akidah. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi ini bisa duduk di hadapan antum semua bermuajahah. Ini sebuah kebahagiaan bagi anak pribadi bisa bertemu dengan saudara-saudara ya, seiman, setanah air di negeri ini. Ya, sepertinya baru pertama kali ini ya. Ya, baru pertama kali ya. Ya, alhamdulillah. Ya, anak sampai di Arab Saudi tahun 2022 ya. 2022 ya, jalan 3 tahun ini ya. Alhamdulillah
ya mungkin di sini sudah ada yang bertahun-tahun ya, atau tidak pernah pulang ya. Baik, maka tetap bahwasanya seorang muslim ya dimanapun dia berada selalu mengingat tujuan dan untuk apa dia berada di dunia ini. Nah, ini perlu kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tentunya maknanya luas. Ya, bahkan disebutkan oleh Syekhul Taimiyah, al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Makna ibadah adalah sebuah nama yang mencakup seluruh apa saja yang diridhai oleh Allah dari perkataan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ini ibadah. Di setiap apa saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan, perbuatan yang lahir maupun yang batin. Nah, jadi ibadah tidak terlepas hanya salat, zakat, puasa, haji, tapi mencakup seluruh ya apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, keberadaan kita mungkin di sini sebagian besar kita di sini sebagai pekerja ya. Tentunya kita bekerja dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menunaikan ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita ya untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Ini juga ibadah. Maka jangan sampai ya kita lupa untuk menghadirkan niat ibadah. Ya, sehingga apa yang kita kerjakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak hanya sekedar suatu rutinitas biasa, ya, tapi kita niatkan ya ketika kita bekerja dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sehingga ketika kita bekerja kita mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah ingat sholat ketika kita bekerja. Tetap kita memiliki kewajiban untuk sholat lima waktu. Dan sholat itu tidak ada liburnya, ya, tidak ada liburnya. Ya, seorang muslim dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban untuk menjaga sholat. Ya, dalam keadaan apapun. Selama masih apa? Selama masih ada ya nyawa ya dan juga al-aqal, masih ada akal, maka kewajiban sholat itu tidak putus. Ya, kalau sudah tidak biasa sholat berarti disolatkan ya Pak ya. Iya. Tapi selama masih ya memiliki kesempatan hidup, nafas dan juga akal, maka kewajiban sholat tidak lepas. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, jagalah. Ya, salat 5 waktu dan salat al-wusta secara khusus disebutkan oleh para ulama, al-wusta itu salat asar. Ya, salat asar. Kenapa salat asar disebutkan secara khusus padahal salat asar masuk dari salat 5 waktu? Ya, karena keutamaannya dan juga memang waktu yang ya sulit ya. Iya, karena tanggung ya Pak ya. Ya. Tapi ya tadi ya kewajiban kita untuk berusaha menjaga salat pada waktunya. Kenapa? Karena salat memiliki waktu batasan. Ya. Artinya apa? Ketika salat itu ditunaikan di luar waktunya maka diterima tidak? Tidak. Ya, kalau tanpa uzur, tanpa ada uzur syar'i yang dibenarkan oleh syariat, sholat yang dikerjakan di luar waktunya tidak diterima. Kenapa? Karena
Salat di antara sahnya salat adalah dikerjakan pada waktunya. Syarat sahnya salat dikerjakan pada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Sesungguhnya ya, kewajiban salat bagi seorang muslim itu sudah ada waktunya, mawquta. Sudah ditentukan waktunya. Ya ibaratnya kalau kita kerja, ya dikasih tahu oleh ya bos kita, majikan kita, masuknya dari jam sekian sampai sekian. Ya, dari jam 7 pagi misalnya sampai jam 2 siang. Ya, tapi kita masuknya jam 2 siang sampai jam 7 malam. Kira-kira diterima tidak? Tidak diterima. Iya. Ini dalam masalah dunia, ya. Kalau ada sesuatu yang sudah disepakati waktunya, maka kewajiban kita untuk ya konsisten dengan waktu tersebut. Jadi kembali lagi bahwasanya ibadah di antara hal ibadah ya adalah sholat. Maka kewajiban kita untuk menjaga sholatnya, karena benar-benar sholat ini sebagai pembeda antara orang muslim dan orang kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah. Ya, atau as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian antara kita dengan mereka orang non-muslim, perjanjiannya adalah sholat atau meninggalkan sholat. Yang membedakan seorang muslim dengan non-muslim, orang kafir, adalah sholat yang terlihat. Perbedaan yang terlihat adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, ya, maka dia telah kafir. Baik, maka marilah kita saling mengingatkan ya diri kita dan juga saudara-saudara kita, teman kita, untuk menjaga sholat kita, dan insya Allah dengan kita menjaga sholat, keberkahan dan kebaikan yang besar akan kita dapatkan. Ya, diantaranya adalah bahwasanya sholat yang dikerjakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW akan mencegah seorang muslim dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat ya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ketika seorang ya masih melakukan perbuatan fahsya dan mungkar, maka yang perlu dikoreksi apanya? Ayatnya atau salatnya dia? Ya, salatnya dia. Karena ayat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, Rabbul Alamin, yang tidak mungkin salah. Ya. Allah SWT menegaskan dalam Al-Quran, sungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau ada orang yang melaksanakan sholat tapi perlakuannya, sifatnya, karakternya tidak menunjukkan seorang muslim sejati, tidak meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, maka yang perlu dikoreksi adalah sholatnya. Ya, maka perlu bagi kita untuk memperhatikan masalah ini sehingga sholat kita benar-benar menjadi qurratu ain. Apa itu qurratu ain? Apa artinya qurratu ain? Nah, penyejuk mata. Ya, penyejuk mata, ya, artinya keadaan ya kita merasa tenang, ya, merasa senang dan tenang. Ya. Kalau orang kan, kalau misalnya dia merasa bosan, merasa suntuk, merasa capek, dia ingin refreshing. Biasanya apa? Oh, pergi, ya, rekreasi sini itu, ya. Tapi seorang muslim, ya, hiburannya adalah ya sholat. Ya, diantaranya sholat. Ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ya, dan dijadikan ya pandangan yang indah, ya, ketenangan aku ketika sholat, dalam sholat. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, ya, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang beliau adalah sebagai muadzin Nabi, ya, beliau mengatakan apa ke Bilal? Ya Bilal, arihna
bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Dan ketika sholat sudah aktivitas dunia, pikiran tentang dunia berhenti. Ya, fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita berusaha untuk jadikan sholat ini sebagai qurratu ain. Ya, bukan sebagai beban ya. Cepat sholat biar kita bebas ini ya tanggungan. Ya, sebagian kita kan gitu. Cepat-cepat ya. Ya, ingin apa? Supaya yang penting ibra'ul zimmah. Yang penting lepas tanggung jawab, ya. Nah, maka ya, tentunya tingkatan-tingkatan ya seorang muslim bisa dilihat dari tingkatan dia sholatnya. Ya. Maka semakin dia sempurna mendatangkan ya syarat sahnya, rukunnya, kemudian sunnah-sunnahnya, maka semakin sempurna sholatnya sehingga kualitas sholatnya semakin tinggi, maka dia akan mendapatkan qurratu ain ya yang dijanjikan atau yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan ini pasti ya. Maka kalau kita lihat para salaf bagaimana mereka sholatnya, lama-lama atau tidak? Lama. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW kalau sholat malam, ya lama tidak? Lama. Sampai bengkak kakinya, hatta tawarramat qadamah. Sampai ya Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau masih beribadah seperti ini? Ya, sholat malam yang begitu lama dan dilakukan secara konsisten ya sampai kaki beliau bengkak ya. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Baik. Ya. Karena kita mendapatkan ya kesenangan ketika sholat. Afala akuna 'abdan syakura. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Aisyah, ya aku ini melakukan ini sebagai bentuk syukur. Artinya syukur itu pun perlu kita aplikasikan dalam ibadah kita. Ketika sholat, ya kita menjaga sholat kita dan juga kita merasa senang dengan sholat. Ya, bagaimana tidak senang ketika seorang muslim sholat, artinya dia sedang al-munajat, sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sedang berhadapan dengan Rabbul Alamin, ya. Dan permintaan dan hajat kita semuanya, ya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkannya. Ya. Kalau kita misalnya dipanggil ya sama bos kita, ya, atau sama amir atau presiden atau raja, ya. Ya, kemudian diberitahu bahwasannya kita apa hajat yang akan kita sampaikan akan dipenuhi, maka tentu kita akan merasa senang dan ya merasa nyaman, ya merasa senang. Maka seorang muslim pun ya harusnya demikian ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya ya setan tidak tinggal diam, ya dia berusaha untuk mengganggu, ya mengganggu orang yang sholat, terutama ketika sholat, ya sehingga seorang muslim ketika sholat terkadang tidak ingat apa yang dia baca, ya tiba-tiba sudah salam saja, ya tidak ingat, ya rakaatnya pun kadang lupa, ya rakaat berapa ini, ya maka perlu, ya di antara hal yang bisa mendatangkan kekhusyuan dalam sholat adalah kita hadirkan akhirat, ya di hadapan kita, bahwasanya kita hidup dunia ini sementara dan masih ada kehidupan yang panjang yang kekal yang akan menanti seluruh manusia, dan tempat kembali hanya dua, ya bagi yang berbahagia, yang beruntung, maka ya berarti dia masuk ke dalam surga, ya. Adapun ya yang merugi, dia akan masuk ke dalam api neraka, wal iyadzubillah. Baik. Maka kembali lagi bahwasannya seorang muslim visi hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sarana agar seorang muslim itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita selalu belajar, ya hadir di majelis ilmu, kita pelajari, kita mendalami,
ya, mendalami agama kita yang ini merupakan kewajiban. Ya, dan semua disesuaikan, diberikan kewajiban sesuai dengan kemampuannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Tapi tetap semua memiliki kewajiban untuk belajar. Ya, karena Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, kewajiban belajar atau belajar adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, karena dengan kita belajar kita mengetahui apa yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pedoman-pedoman dalam hidup kita, dan bahwasanya agama kita agama yang sempurna, agama yang tidak perlu lagi penambahan atau pengurangan, semuanya sudah komplit. Barang siapa yang mempedomani agamanya pasti akan berbahagia. Ya. Pasti akan berbahagia di dunia dan di akhirat, itu janji Allah. Ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang mencari selain agama Islam maka tidak akan diterima, dan dia nanti pada hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah di atas agama Islam. Ya, maka kita berusaha untuk menjaga hidayah ini, di antaranya adalah dengan kita belajar, ya. Dan banyak sekarang Masya Allah wasilah sarana-sarana untuk kita belajar, ya. Di antaranya hadir di majelis ilmu ini, ya, kajian seperti ini perlu kita saling menguatkan dan mengingatkan antara kita semua. Karena faedahnya sangat besar, ya, sangat besar, dan juga kemudahan wasilah yang lain, ya, seperti melalui internet, ya, YouTube dan seterusnya, ini juga bisa menjadi wasilah untuk belajar. Baik, apalagi kita berada di negeri Arab Saudi, kesempatannya lebih besar, ya, untuk bisa kita belajar, apalagi kalau kita bisa berbahasa Arab, ya, berbahasa Arab ini, ya, menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa belajar, sehingga kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jangan sampai, ya, yang menjadi ham, ya, menjadi pikiran kita tuh hanya, ya, dunia saja, ya, bagaimana mengumpulkan real, ya, realnya, ya. Kalau berkurang sedih, kalau bertambah wah senang, ya. Ya, ini memang wajar, tapi jangan sampai menjadikan dunia itu menjadi hammuhul awal, pikiran yang utama itu saja yang dipikirkan, ya. Maka kalau seperti ini, maka apa bedanya seorang muslim dengan orang kafir? Dan orang kafir menganggap, ya, hidup itu ya di dunia saja ini, ya. Wa ma yuhlikuna illa dahar, dan nanti kita meninggal ya karena sudah waktunya dan tidak ada hari kebangkitan, sehingga mereka berusaha untuk mencari dunia dengan sekuat tenaga, ya. Adapun seorang muslim, dia tujuan visinya adalah untuk akhirat, ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, Allah SWT firman dalam Al-Quran, wabtaghi, dan carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, apa yang kamu cari, ad-darul akhirah, negeri akhirat, ya, negeri akhirat, cari akhirat. Tapi ketika kita mencari akhirat, apakah maknanya kita meninggalkan dunia, yang meninggalkan 100% ya, dunia, ya, hanya di masjid saja misalnya? Tidak. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Ya, jadi seorang muslim menjadikan, ya, tujuannya adalah akhirat dengan tetap, ya, tidak lupa bagiannya dari dunia. Sehingga, ya, doa yang sering kita panjatkan ini menjadi pedoman hidup kita. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Baik. Jamaah rahmani Allah, para hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang penting yang kita perhatikan dari ibadah-ibadah yang penting adalah kaitannya dengan keyakinan atau i'tiqad atau akidah. Nah, ini suatu hal yang perlu kita perhatikan, ya. Karena ini berkaitan dengan asas, pondasi. Ya. Adapun a'mal adz-dzahirah, ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang zahir itu sebagai wujud aplikasi dengan apa yang ada dalam hati seorang muslim. Ketika akidah seorang muslim itu benar, akidahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu benar, keyakinan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar, maka akan terlihat pengaruhnya, ya, di anggota badannya. Maka disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan wa fi hadza yaqul 'Allam Ibnu Qayyim rahimahullah, inna da'watar rusul taduru ala thalathati umur. Ta'rifur rabbil mad'u ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Al-aslu tsani ma'rifatut tariqa al-musila ilaihi wa hiya dzikruhu wa syukruhu wa ibadatuhu allati tajma'u kamala hubbihi wa kamala dzulli lahu. Al-aslu tsalits ta'rifuhum ma lahum ba'dal wusul ilaihi fi dari karamatihi minan na'imil ladzi afdaluhu wa ajalluhu ridahu anhum wa tajallihi lahum wa ru'yatuhum wajhahul a'la wa salamuhu alaihim wa taklimuhu iyahum. Ya. Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasannya dakwah para rasul, ya, dakwah para rasul, ya, rasul yang pertama siapa? Ya, rasul. Rasul yang pertama, nabi pertama Nabi Adam. Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Ya, rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Ya, kemudian rasul yang terakhir, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya para rasul itu berpusat pada tiga poin utama. Yang pertama apa? Mengenalkan Roh. Ya. Jadi dalam agama kita dikenalkan siapa Roh kita. Ya. Jadi dakwah para rasul adalah mengenalkan kepada pencipta. Ya. Ta'rif Rabb al-mad'u ilaihi dengan apa? Ya, para rasul mengenalkan Rabb bi asma'ihi wa sifatihi, dengan nama-nama dan juga sifat-sifatnya dan juga af'al, perbuatan-perbuatannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah yang, ya, menciptakan manusia dan jin. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki. Jadi dakwah para rasul mengenalkan kita kepada Rabb kita. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, ya, adalah mengenalkan cara atau jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak boleh seorang memiliki kreasi masing-masing. Tapi dalam agama kita sudah dijelaskan bagaimana kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah dengan, ya, mengikuti siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam, ya, dalam kehidupan kita. Ya. Dengan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, dakwahnya para rasul yang terakhir adalah mengenalkan kepada kita, memberitahu kepada kita apa yang akan didapatkan seorang hamba ketika sudah meninggalkan dunia ini.
Ya. Bagi orang yang beriman, dia akan mendapatkan dar karomah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti di akhirat dia akan mendapatkan sesuatu yang paling utama, yang paling mulia, yaitu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan kenikmatan yang paling besar nanti di akhirat adalah melihat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 poin ya yang menjadi ajaran para rasul. Jadi yang pertama mengenalkan siapa itu Rabb, yang kedua cara atau jalan agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan beribadah ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga ajaran para rasul adalah memberitakan kepada kita tentang akhirat. Memberitakan kita tentang akhirat. Ya. Karena perkara akhirat, perkara gaib tidak mungkin kita ketahui kecuali dari kabar para rasul. Ya. Sehingga ini yang membedakan antara mukmin dan orang kafir. Orang kafir tidak beriman, ya. Tidak beriman kepada perkara gaib karena dia hanya melihat beriman dengan apa yang ada di hadapannya. Ya. Padahal begitu banyak sesuatu yang kita tidak ketahui, padahal itu ada. Ya tidak? Contohnya, mudahnya, ya, ruh yang ada pada diri kita, ada tidak? Ada. Ya, ada. Tapi bisakah kita melihat ruh kita? Tidak. Kalau tidur kemana ruhnya? Ya, nggak tahu. Ya. Padahal itu ada. Buktinya kalau sudah tidak ada berarti mati. Ya, orang mati dengan orang yang hidup yang benar ada ruhnya. Kalau tidak ada ruhnya berarti mati. Tapi ini tidak bisa kita lihat. Tapi itu ada. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ya banyak sesuatu yang ada, tapi kita tidak mengetahuinya. Kita mengetahuinya adalah dengan kita mendapatkan kabar dari para rasul. Maka ketika dikabarkan oleh para rasul, kewajiban kita untuk beriman. Baik, demikian jemaah rahimakumullah untuk tausiah pada kesempatan kali ini ya, sebagai pengingat buat kita bahwasanya tujuan kita di sini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita selalu berdoa kepada Allah untuk dimudahkan dan diistiqomahkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, sebelum tutup mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Yang ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sedikit pertanyaan besar. Itu tentang yang poin ketiga tadi yang poin hidupnya. Untuk sampai poin yang kedua itu kiat-kiat apa sajakah supaya kita sampai untuk bisa menjalankan poin yang kedua tadi. Iya. Untuk pertanyaan ya dari saudara kita berkaitan dengan poin yang kedua, yang itu menjadi inti ajaran para rasul adalah mengenalkan kepada kita cara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita beribadah. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, yang beribadah yang dilakukan dengan atas dasar kecintaan, khauf dan roja. Jadi ibadah itu harus dibangun di atas 3 asas. Yang pertama rasa cinta. Ya, kemudian yang kedua rasa takut. Takut apa? Takut akan azab. Seorang muslim harus takut dengan azab Allah. Ya. Peringatan-peringatan yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, seorang muslim merasa takut. Kemudian juga yang ketiga adalah ar-roja, harus punya harapan. Seorang muslim ya, bagaimanapun dia melakukan banyak dosa dan ini menjadi ya karakter
Bani Adam. Banyak dosa semuanya. Ya, ana, antum, semuanya manusia. Kullu bani Adam khata. Kemudian wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, poin yang berikut ini yang penting. Jadi setiap Bani Adam itu banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah bertaubat. Jangan menyerah, berputus asa. Sudahlah, saya seperti ini, tidak mungkin Allah mengampuni dosa-dosaku. Aku sudah terjerumus, terlanjur dalam kubangan maksiat dan dosa, tidak mungkin. Siapa yang mengatakan tidak mungkin? Allah Subhanahu wa taala mengajak hambanya untuk bertaubat. Selama masih ada nyawa dan matahari belum terbit dari barat, pintu taubat terbuka. Ya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Taala mengampuni semua dosa. Jadi tiga asasnya dalam kita beribadah, ya, cinta, kemudian khauf, takut, ya, kemudian berharap. Kemudian bagaimana kita beribadah kepada Allah? Kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu pasti kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian. Allahu a'lam. Kita tutup majelis kita pada kesempatan ini dengan dua kalimat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada yang benar datang dari Allah, apabila ada yang salah datang dari anak pribadi dan dari setan. Dan kita perbanyak salawat di hari Jumat ini. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.